Kita sering berpikir bahwa untuk mengubah hidup, kita hanya perlu niat dan tekad yang kuat. Kita menonton video motivasi, mencatat resolusi, dan berjanji pada diri kita sendiri, besok aku akan berubah. Tapi anehnya, meski sudah bertekad, biasanya kita tetap kembali pada kebiasaan lama, walaupun kita tahu kebiasaan lama kita bukanlah hal baik untuk tetap dijalani. Nah, disinilah pemikiran Dan Ariely, seorang profesor psikologi dan ekonomi perilaku di Duke University, Amerika Serikat, menjadi menarik. Dia banyak meneliti tentang bagaimana manusia mengambil keputusan dan kenapa seringkali gagal bertindak rasional, termasuk dalam hal mengubah kebiasaan. Bagi Dan Ariely, memahami perilaku manusia bukanlah semata proyek akademik, tetapi itu adalah cara untuk memahami diri sendiri dan menemukan makna dari rasa sakit yang pernah ia alami sendiri. Saat remaja, 70% tubuhnya terbakar akibat ledakan. Selama bertahun-tahun, Dan Ariely menghabiskan waktu di rumah sakit guna menjalani perawatan yang menyakitkan. Dari pengalaman itu, dia mulai mempertanyakan banyak hal yang akhirnya menjadi inti dari eksperimen dan buku-buku karyanya. Beberapa penelitiannya menjadi acuan banyak akademisi. Salah satu yang terkenal adalah IKEA Effect. Ini menunjukkan bahwa orang cenderung lebih menghargai sesuatu yang mereka buat sendiri meskipun hasilnya tidak sempurna. Dalam konteks kebiasaan, perubahan akan lebih bertahan jika kita merasa itu bagian dari diri kita, bukan semata-mata paksaan dari luar. Lalu eksperimen yang dia lakukan dan banyak mendapat perhatian yaitu Lego. Dalam studi ini, Dan Ariely membagi partisipan dalam dua kelompok. Kelompok pertama diminta menyusun balok-balok Lego hingga membentuk bangunan lalu disimpan rapi di atas meja. Kelompok yang kedua juga menyusun balok-balok Lego, tapi begitu selesai, hasilnya langsung dibongkar di depan mereka dan mereka diminta membangun ulang dari awal. Hasilnya, meskipun mendapat bayaran yang sama, kelompok yang karyanya dihancurkan kehilangan motivasi lebih cepat dibandingkan kelompok yang hasilnya dihargai. Eksperimen ini menggambarkan bahwa kita perlu melihat makna dari setiap usaha sekecil apapun. Kita akan lebih mampu bertahan kalau kita tahu apa yang kita lakukan dan apa dampak nyatanya. Dan Ariely juga menemukan bahwa pengakuan sederhana seperti tepukan di pundak, ucapan good job, kerja bagus, dapat meningkatkan kinerja seseorang secara signifikan. Terlihat sepele memang, tapi inilah fakta bahwa lingkungan yang memberikan dukungan emosional sekecil apapun bisa sangat menentukan dalam membentuk dan mempertahankan sebuah kebiasaan. Dari eksperimen-eksperimen ini, satu hal yang menjadi jelas yaitu perubahan bukan hanya soal niat, tapi soal desain kebiasaan. Bukan hanya tentang disiplin pribadi, tapi juga bagaimana lingkungan mendukung atau justru menghambat kita. Mulai dari rasa memiliki, makna dari setiap langkah, hingga pengakuan dan dukungan dari sekitar, semuanya memainkan peran penting. Pada akhirnya, perubahan yang positif dan bertahan sebagai kebiasaan bukanlah hasil dari motivasi sesaat, melainkan dari sistem yang terbentuk dan lingkungan yang tepat. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, jangan hanya fokus pada niat dan tekad. Pertama, minimalkan hambatan. Misalnya, jika kita ingin mulai membaca buku setiap pagi, maka letakkan buku-buku yang ingin kita baca di atas kasur atau meja makan. Bukan tersembunyi di rak atau tempat-tempat yang sulit dijangkau, yang bisa menjadi hambatan karena kita harus mencari buku-buku tersebut lebih dulu berada di mana. Ujungnya, kita akan malas dan gagal memulai. Kedua, tambahkan makna. Kaitkan kebiasaan baru dengan nilai pribadi. Misalnya, kita belajar bukan sekadar mengejar nilai, tapi menyiapkan masa depan yang kita impikan.
Dan yang ketiga, rayakan setiap progres pencapaian kita. Jangan tunggu hal besar untuk memberikan apresiasi pada diri kita sendiri. Kita bisa mulai dengan memberikan penghargaan kecil pada setiap pencapaian harian kita. Dan yang keempat, libatkan orang lain dan bangun lingkungan yang mendukung. Komitmen kita akan lebih kuat saat berada di antara orang-orang yang saling memberikan dukungan. Ini juga yang akan meningkatkan motivasi kita. Pada akhirnya, jika ingin membuat diri sendiri atau membantu orang lain untuk berubah, jangan hanya memberitahu apa yang harus dilakukan, tapi ubah lingkungan mereka. Ubah cara mereka dalam memaknai prosesnya. Inilah seni mengubah hidup, menciptakan sistem yang membuat kita maju dan mampu terus melangkah, bukan karena terpaksa, tapi karena kita merasa itulah yang benar dan berarti dalam hidup kita.